kita kembali kepada kasih mula-mula kita. Pujian, penyembahan, worship kita penuh dengan cinta mula-mula. Kita menghadap Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Bukan banyak permintaan, bukan banyak permohonan, tapi banyak kasih, kasih dan menyembah Dia. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Bersama-sama satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi. Lebih lagi ku cinta Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi. Minta hati untuk mengasihi dan merindukan Dia lebih. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, yes, Bapa, Yesus dan Roh Kudus, selalu berada di dekat-Mu, Bapa, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada Bapa di dekat-Mu, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati Bapa, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih lagi ku rindukan
Oh, I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. We love you, Lord. With all of my heart, I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Irala baba karala masandera pakasiana rarama. Irala masandera baba karala. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart, I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Everybody sing, oh, I love. Everybody say Jesus. Lord, I worship you. Lord, I worship you. I worship you with all of my heart. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. Forever I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. I worship you with all my heart. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. Forever I worship you. Everybody say Jesus. 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 You are the one I love. Jesus. Jesus. Forever I love you, Lord. Forever, forever.
Salam penyembahan. Sobat penyembah, kita berjumpa lagi dalam program Worship at Home. Dari rumah kita menyembah, dari rumah kita produktif, inovatif, dan kreatif. Setelah kita memuji dan menyembah, kita akan menggali firman Tuhan. Dan pada sesi ini temanya spesial, Keluarga Indonesia Bahagia. Pakarnya langsung datang, Mas Jarod dan Mbak Esther. Pasangan paling bahagia di muka bumi ini. Amin. Puber kedua dan tetap mesra. Amin. Dan tema kita cukup dipertanyakan banyak orang, yaitu selingkuh. Ada yang berkata selingkuh itu selingan indah keluarga utuh. Ada yang berkata selingkuh itu tabu, tapi kenyataannya makhluk selingkuh itu ada. Dan itu menyebabkan banyak persoalan. Mas Jarod, Ya. apa definisi selingkuh? Ya, selingkuh itu kan mendua hati. Dalam arti sudah punya istri, cinta orang lain. Sudah punya pasangan, mesra sama orang lain. Selingkuh hati aja udah salah. Menyembah Tuhan, menyembah Mamon, selingkuh juga tuh. Selingkuh rohani. Menuhankan benda gitu kan. Nah, tapi kalau dalam pernikahan, mengagumi orang lain berlebihan, apalagi sudah mencintai. Nah, sebenarnya udah salah. Ketika cinta berujung pada kemesraan, dosa secara fisik masuk dalam perzinahan atau percabulan. Mbak Esther, Iya, Pak. mengapa ada suami istri mereka terikat oleh perjanjian cinta yang abadi gitu. Mereka dulu membara, berkobar, punya anak, juga suaminya terhormat, istri terhormat, tapi tetap ada perselingkuhan. Dari sisi wanita, kenapa terjadi itu? Ya biasanya banyak sih sebabnya ya. Satu, ada kesempatan. Ya. Ada modal. Ada modal. Karena selingkuh itu biayanya mahal. Iya. Lalu yang kedua iseng, kadang ada yang iseng juga. Ya. Tapi juga ada yang pelarian dari rumah nggak dapat. Akhirnya pelariannya ke luar. Tapi di antara itu semua sebetulnya komitmennya tidak ada. Walaupun ada kesempatan, ya, ada modal, di rumah nggak puas, tapi kalau dia punya komitmen, dia tidak akan selingkuh. Wow. Mas Jarod, Ya. kalau sudah terlanjur salah satu pasangan selingkuh, Ya. jebret, sikap pasangan itu sudahlah bubar aja sekalian atau dimaafkan? Ya, kalau orang pasangannya selingkuh lalu minta ampun, ya diampuni. Karena sebenarnya pengampunan itu jauh lebih baik, atau pemulihan itu jauh lebih baik. Kalau Anda kenal Gary Chapman, penulis buku Bahasa Cinta, itu buku yang paling lakunya itu Bahasa Cinta. Tapi dia punya buku yang lain sebenarnya, namanya Loving Solution. Nah, dalam buku Solusi Cinta atau Loving Solution itu, Gary Chapman memberikan sebuah data penelitian. Memang di Amerika. 1.000 orang, oke gampangnya saya sederhanakan 100 orang. 100 orang menikah, bercerai 30-40%. Lalu yang 30-40% ini 5%-nya selibat. 95%-nya menikah lagi. 95% yang menikah lagi ini ternyata cerainya 70%. Berarti angka perceraian pada pernikahan kedua jauh lebih tinggi, bahkan hampir 2 kali lipat daripada orang yang menikah pertama. Dari data itu menunjukkan bahwa pernikahan kedua tidak lebih bahagia. Tentu ada yang sangat bahagia, 30% yang nggak menikah lagi gitu kan, yang nggak bercerai lagi. Tapi secara umum tidak tambah bahagia. Bahkan akhirnya kawin cerai, selingkuh lagi. Artinya perceraian bukan solusi. Walaupun beberapa orang mungkin itu menjadi sebuah solusi dalam tanda petik. Kayaknya sekarang dia bahagia setelah bercerai. Tapi kan kalau kita berpegang pada firman Tuhan bahwa Tuhan itu membenci perceraian. Namun ukurannya bukan sekarang, nanti bisa terjadi. Ya, dalam arti sesuatu yang dibenci kan, Tuhan itu membenci membunuh. Tentu kita tidak boleh memberikan pembunuhan sebagai sebuah solusi. Tapi ada yang pakai gaya bahasa begini, Mas Jarod.
Tuhan membenci perceraian, tapi Tuhan mengasihi orang yang bercerai. Ya memang benar, tapi kan kita nggak boleh sengaja bercerai gitu kan. Kalau misalnya ada orang, jangan bercerai lah, membunuh. Pak Jarod kalau ketemu pembunuh gimana? Ya saya suruh bertobat, Yesus mati bagi dia, Yesus mengasihi kamu, Yesus mati bagi kamu. Kan begitu, sama juga kalau ketemu orang bercerai tentu kita mengasihi dia. Bahkan mengatakan Tuhan mengasihi kamu. Tapi kepada orang yang ada sebuah masalah, keuangan, perselingkuhan, cerai bukan sebuah solusi. Jadi tentu berbeda menghadapi ada orang berantem, udah bunuh aja gitu. Kan Tuhan mencintai pembunuh. Jadi kalau ada orang berantem jangan bercerai. Ada orang selingkuh jangan dibunuh gitu. Jadi bercerai sebuah dosa kayak membunuh. Jadi gitu, pasangannya selingkuh bunuh aja. Kan Tuhan mencintai pembunuh, ya enggak dong. Oke, Mbak Ya. Esther, apa ciri-ciri pasangan kita sedang selingkuh? Wow. Semoga Ibu punya 5 ciri Jawaban. yang Saya belum pengalaman Pak, soalnya bingung. Suami saya soalnya nggak selingkuh. sebentar. Tapi kan pernah kan Mas Jarod bilang kalau aku selingkuh bagaimana? Gitu betul ya? Ya, dia nanya. Shock nggak? Ya, saya kaget. Ya. Kenapa kok tiba-tiba ada pertanyaan seperti itu? Ya. Emangnya kamu selingkuh? Ya. Jawabnya mau, katanya. Terus? Ya, saya berpikir gitu ya. Gimana ya kalau dia selingkuh? Yang pertama, ya udah saya nggak bisa larang dia. Ya, dia kemana saya juga nggak tahu. Nanti saya larang dia bohong juga bisa. Akhirnya saya bilang, terserah kamu lah. Yang penting satu, jangan sampai Tuhan tahu. Kalau Tuhan tahu repot loh, saya bilang. Itu bukan cuma dijewer, dihajar. Jadi Ibu pakai Tuhan nih, Pakai Tuhan aja dah. aman ya? Aman. Karena kepala istri adalah suami, kepala suami adalah Tuhan Yesus. Betul. Tiba-tiba Mas Jarod tanya sama Mbak Esther, istrinya, untuk kalau saya selingkuh bagaimana? Ceritanya gimana? Ya waktu itu saya lagi nulis buku soal selingkuh gitu kan. Akhirnya kan berkecamuk nih soal perselingkuhan. Judul bukunya Selingkuh. Selingkuh dan seks dan selingkuh Ya. gitu. Nah, saya mewawancarai banyak orang lain yang sudah terjatuh ataupun belum dalam perselingkuhan. Jadi ada ibu yang suaminya selingkuh. Bu, gimana Bu suami selingkuh? Ah, biasa. Waktu pacaran juga dia selingkuhannya banyak. Terus ya saya bilang sama dia, mau selingkuh aja, tapi jangan dinikahi. Mau jajan sate aja, nggak usah piara kambing gitu. Jadi ibu ini saya pikir tegar banget itu, suaminya selingkuh dia tahu. Iya, yang penting jangan dinikahi. Kenapa nasihatnya begitu? Jadi dia syaratnya satu, jangan dinikahi. Kalau dinikahi kan repot nanti soal warisan. Rupanya, oh yang penting kalau dia nggak nikah lagi, ini warisan utuh ke dia, ke anak-anaknya gitu. Jadi syaratnya satu aja, mau selingkuh, tapi jangan dinikahi gitu. Ini ada loh wanita begini. Dari perjumpaan saya dengan para wanita gitu loh ya. Karena ini buku kan saya mau minta pendapat. Ada juga yang laki-laki, tapi ini saya cerita yang soal selingkuh ini. Ada ibu lain yang bilang begini, saya juga tahu suami saya selingkuh. Terus saya bilang sama suami begini, kamu boleh tapi jangan sampai anak tahu. Saya tahu tapi jangan sampai anak. Kalau anak tahu kamu nggak dihormati anak-anak. Saya pikir ibu ini mulia banget, masih menasehati demi kehormatan suami supaya tetap dihormati anak. Jangan sampai anak tahu. Dia juga coba minta satu syarat itu. Saya cari ibu, saya wawancara orang lain lagi gitu. Ada ketemu yang begini, Pak, saya tidak pelayanan, saya tidak bisnis. Waktu menikah orang tua saya nggak setuju. Jadi saya ini hidup saya cuma melayani suami dan anak-anak. Kalau saya bisnis, suami selingkuh saya punya kebahagiaan. Terus, ya kalau Bapak tanya kalau suami selingkuh gimana, saya bilang sama suami, kalau kamu selingkuh aku nih mati, bisa bunuh diri. Jadi kalau bisa ya jangan. Tapi kalau kamu sampai selingkuh, satu syaratnya jangan sampai saya tahu. Itu satu lagi syaratnya. Ini saya pikir-pikir kok semua syaratnya satu ya. Saya punya ide. Gimana kalau wawancara istri? Lesan atau tertulis? Langsung lah. Ya. Gitu. Kaget dia? Ya kaget. Jadi sebenarnya awalnya dari situ. Tapi kalau bicara jujur juga gitu. Pernah nggak berangan-angan selingkuh? Ya pernah. Gitu. Pernah kepikir nggak? Ya pernah. Kalau saya jujur, saya pernah kepikir bayangin selingkuh, berangan-angan selingkuh. Tapi begitu sampai di angan-angan saja, langsung dengan cepat. Lah berarti hitungan tuh nggak sampai berjam-jam gitu. Ini dosa gitu loh. Jadi langsung minta ampun sama Tuhan gitu. Makanya dia minta jangan sampai Tuhan tahu, itu efektif bagi saya. Kalau bagi orang ateis, emangnya Tuhan ada?
Waktu Mas Jarod pengen selingkuh, sebenarnya sudah ada calonnya belum? Nah, saya ini Atau hanya bayang-bayang aja? Saya ini orang sanguin, foto karakter kuning, tipenya intim. Juga saya orang yang sebenarnya tidak stabil. Jadi misalnya berantem aja gitu, itu bisa kayak bayangin itu bisa liar kemana-mana. Termasuk misalnya, aduh kalau misalnya nggak nikah sama dia dapat yang sabar enak ya. Itu belum ada bayangan orang, gitu kan? Atau misalnya saya minta bercinta, lalu dia nggak layani gitu. Aduh kalau saya dapat wanita yang hot gitu enak juga ya. Nggak ada person, nggak ada. Jadi terlintas ide atau keinginan gitu. Tapi kalau terlintas tidak ada person ya? Kalau ada person sebenarnya itu udah jauh, karena sebenarnya itu pasti ada sebuah relasi yang tidak sehat. Dan itu dosa. Itu sebenarnya levelnya sudah selingkuh hati. Iya. Gitu. Karena kita bilang kamu lihat perempuan lain aja kepengin, Udah itu berzina. paling berat tuh kepengin. Nahan kepengin kan nggak mudah. Oke. Sekarang kembali ke Mbak Esther. Apa ciri-ciri tadi saya belum selesai. Ya kalau enggak pengalaman ya berdasarkan Teori. konseling atau Konseling. teori. Ya. Ciri-ciri suami yang selingkuh itu seperti apa? Ya kalau yang Satu. saya baca-baca, HP-nya Ya. di private, HP-nya private, dibawa kemana-mana, pegang terus. pegang ke WC dibawa. Ada apa di situ? Iya, kalau dipegang marah HP-nya. Ngapain lu pegang-pegang HP gue? Nah, kita udah Betul. tanda tanya nih kenapa. Atau HP-nya yang itu taruh di mobil. Iya, ada 2 HP. Iya. Kalau bunyi ketahuan repot itu. Iya. Oke, 1, 2. Yang kedua, berubah penampilan. Ya, yang berdandan, mungkin pakai parfum atau pakai baju yang ngejreng-ngejreng. Menarik perhatian gitu. Bisa Ya, jadi betul. seperti itu. Lalu 3. yang ketiga ya berubah perangai ya. Biasanya lembut kok tiba-tiba jadi kasar. Tuh, ada yang pinter dia. Iya. Tambah mencoba lebih kelihatan mesra padahal itu Betul. juga bisa. Bisa juga. Atau juga sering pulang telat, Sering pulang telat. sering keluar kota. Betul. Yang pasti bohong. Orang selingkuh pasti bohong. Karena dia selingkuh kan butuh modal gitu kan. Bohong dalam keuangan. Jadi kalau dia itu bohong dalam beberapa hal, Kalau dia jujur habis betul. ya kan, HP-nya di private, dia boleh bohong gitu kan. Misalnya dia ketemu si peselingkuhannya, tapi bilang rapat. Jadi makanya kalau ada istri yang ketahuan suaminya bohong gitu. Jadi misalnya kamu rapat, lalu ketahuan bahwa teman kantornya enggak, di kantor gak ada rapat gitu kan. Nah, kemana dia gitu kan. Jadi kalau dia sudah bohong Itu dalam bukan rapat, merapat. Nah, kalau dia bohong dalam beberapa hal, itu kemungkinan ada yang disembunyikan. Ya, kalau udah bohong kegiatan, bohong keuangan, ada rahasia, udah mulai pasti. Oke, Mas Jarod. Yang satu lagi mungkin, Iya, kalau silakan. mimpi senyum-senyum, padahal tadi pagi berantem. Ngigonya bukan nyebut nama istri. Jadi tuh dia ngimpi senyum sama siapa ya? Noni, Butet, gitu ya. Ade gitu ya. Mas Jarod pernah ngigo nggak? Khotbah kalau dia ngigo, saya dikhotbahin. Mas Jarod, saya tahu yang banyak selingkuh itu laki-laki, suami, Enggak lah, bukan istri. enggak lah. Oh enggak ya? Dia selingkuh sama siapa? Jadi sama lah, Sama ya? sama. Orang selingkuh kan sama istri. Karena Laki-laki selingkuh sama siapa? sama wanita. Iya kan, jadi sama. Cuma maksud saya kalau dihitung persentase yang banyak yang nakal itu yang pria lah. Kan dia butuh temen nakal. Nah, sekarang saya balik. Iya. Ciri-ciri istri yang selingkuh sekarang. Ya sebenarnya sama sih. Tapi sebenarnya wanita itu kan lebih ke perasaan ya. Dan sorry, kalau pria selingkuh biasanya lebih jujur, lebih terang-terangan. Wanita tuh disimpan mati tuh. Wanita lebih perasaan, harusnya lebih ketahuan. Karena Lebih misalnya gini, kalau laki-laki bisa bohong. Dan laki-laki itu bisa gini. Tadi laki-laki bisa dia di rumah bapak yang baik, suami yang baik. Jadi misalnya pada pasangan-pasangan namanya weekend marriage atau long weekend marriage atau commuter marriage, karena dia misalnya Senin Jumat di Surabaya, rumahnya Mojokerto, Senin Jumat di Jakarta, anak sama istri di Bogor. Jadi hanya waktu singkat saja dia di luar kota.
bolak-balik Jakarta Bogor kan capek gitu kan, belum biayanya, biaya transport sama kos ternyata malah murahan kos. Oke, kos dah, toh Sabtu pulang gitu. Jadi istri juga nggak, Sabtu pulang baik, mesra, bapak yang baik, suami yang baik. Tapi diam-diam dia Senin Jumat itu selingkuh. Nah itu biasanya banyak laki-laki bisa bersandiwara menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik, tapi ternyata selingkuh. Yang mengagetkan lagi, saya pernah ketemu ketika pensiun, si istri ini membandingkan pensiunan tetangganya sama suaminya, kok terimanya gedean tetangganya, padahal suaminya pangkatnya lebih tinggi. Nah, dulu waktu nggak pensiun, nggak ketahuan, karena ada bonus, ada komisi segala macam, jadi income-nya cukup gede, tapi begitu pensiun kan namanya komisi segala macam hilang. Nah, ternyata selama ini suaminya itu kerja di luar kota. Dan dia seorang pelayan Tuhan, bukan gembala, tapi kayak wakil gembala, yang di kota di sana itu pegang cabang. Jadi istrinya aman banget dong, punya suami takut akan Tuhan, melayani, pegang pos PI gitu. Tapi begitu pensiun itu hasil selingkuhannya sudah SMP. Jadi dia betapa pandainya berpura-pura bersandiwara, bahkan khotbah di mimbar, tapi selingkuh. Nah itu tentu tidak banyak gitu ya, tapi laki-laki itu pandai bisa bersandiwara. Kalau wanita? Wanita biasanya kan lebih perasaan, orang kalau perasaan kan lebih kelihatan. Kalau selingkuh kebanyakan wanita itu ketahuan. Lebih banyak ketahuan seorang wanita selingkuh daripada laki-laki. Oke. Sekarang kalau terlanjur nih ada suami istri pasangannya selingkuh. Ya. Kalau dia ngaku oke. Dia nggak ngaku. Nggak ngaku akhirnya ketahuan. Bagaimana solusinya? Memang sekali lagi kalau bicara solusi ya, selingkuh itu dosa, seperti membunuh, ketahuan, mengaku, ya harus diampuni. Pengampunan tetap terbaik, pemulihan tetap terbaik. Ya. Itu kalau dari saya, memang tetap tidak mudah. Nggak ada mengampuni mudah. Tuhan Yesus mau mengampuni kita aja jadi manusia dulu. Kenapa nggak langsung bersabda aja, diampuni, kan bisa. Tapi kenyataannya kan dia mendemonstrasikan cara pengampunan. Bagaimana menjadi manusia, diludahi, diinjek-injek. Karena menjadi manusia, maka sampai diragukan ketuhanannya. Dia mengambil sebuah risiko bahwa ada sekian miliar manusia nggak percaya kalau dia Tuhan. Itu hanya untuk mengampuni loh. Jadi kalau kita tuh mengampuni, kemungkinan malah kita dianggap yang salah, disalahkan, dihina. Jadi mengampuni betul-betul tidak mudah. Sampai ketika menjadi manusia kan dia berdoa kalau bisa cawani lalu. Itu betapa beratnya sebuah proses untuk sebuah prosesi pengampunan. Sama lah, mengampuni suami atau istri yang berkhianat itu kan nanti banyak orang bilang, enak aja Bapak bilang mengampuni. Nggak ngalami sih kan gitu kan. Ya nggak perlu mengalami saya. Atau jangan mengalami, tapi mengampuni tidak mudah, tapi mengampuni itu harus. Jadi kalau terjadi sebuah kasus gitu ya, tetap pemulihan itu terbaik. Saya balik nih Ya. ke Mbak Esther. Misalnya terlanjur masalah selingkuh, Bunuh dia. Salibkan. apa sikap Mbak Esther? Ya, tetap harus tidak ada perceraian, ya, tetap harus terima, diampuni. Lalu yang saya berpikir panjang itu kita mewariskan keteladanan ke anak-anak. Satu saat mereka berumah tangga, ada masalah dalam rumah tangga mereka, mereka ingat, oh mama dulu mau terima papa, mau pengampuni papa. Itu mungkin bisa jadi teladan yang baik buat anak-anak. Walaupun Tapi itu jangan sampai terjadi. jangan gitu sampai kan. terjadi. Ya. Atau, Saya balik sekarang. Atau kalau yang terjadi ya, saya berani sebut nama karena mereka juga udah declare depan umum ya. Ya. Udah mati Pak Samiton sama Bu Ani Pangela. Ya. Pak Samiton hamba Tuhan, pendeta, selingkuh, lebih dari 1 orang, 8 tahun ninggalin istrinya. Tapi kan Bu Ani kan terima kembali. Saya berani sebut nama karena mereka ya juga sudah bersaksi dan semua orang tahu. Tapi pulih kembalinya ini loh. Waduh, kalau saya bicara soal lukisan, saya sempat sama Bu Ani Pangela itu melukis bareng-bareng, pameran bareng-bareng. Itu waktu pas Bu Ani ditinggal itu lagi linglung gitu. Kita pameran bareng-bareng. Jadi saya tuh tahu juga gimana beratnya menerima balik, mengampuni balik itu nggak gampang. Dia nangisnya kayak apa. Saya balik sekarang. Nah,
Mbak Esther yang selingkuh. Saya salib dia. Salibkan dia. Enggak, ini serius saya, jangan guyon. Ini program serius. Kalau saya yang nggak berandai-andai, nggak akan lah. Dijagai habis. Kayaknya enggak ada bakat ya. Bukan nggak ada bakat, dijagai terus. Saya juga yakin, Mbak Esther yakin Mas Jarod enggak akan selingkuh. Tapi Kalau saya nggak dijaga itu, sampai dia dilepas tuh keluyuran kemana-mana. Tapi pandemi ini lulut ya, di rumah terus. Saya belum kemana-mana, saya belum keluar kota, kecuali sekali ke Bandung. Wow. Ya. Sekarang Mas Jarod, bagaimana, mohon maaf nih ya, Ya. ada satu wartawan tanya saya, Mas Tim sudah pernah rasain perempuan berapa kali? Saya bilang kurang ajar kamu. Ya, saya pacaran aja sekali terus menikah ya udah satu tuh. Wow, sayang. Terus saya tanya dia kan ke wartawan nih, wartawan rohani loh. Ya. Saya udah beberapa kali. Oh, terus saya tanya, sebenarnya bedanya apa? Dia bilang nggak ada bedanya. Kalau saya beberapa kali dengan orang yang sama. Nah, sekarang pertanyaan saya buat Mas Jarod. Ya. Sebenarnya rasanya juga sama Ya aja. nggak tahu saya. Bukan, maksud saya bisa dibayangkan sebentar itu kata aja. wartawan tadi gitu ya. Kata tadi. Kenapa tetap terjadi perselingkuhan? Saya gemes aja. Ya, karena tadi kan ada yang karena sebenarnya bisa beberapa hal sih. Salah satu karena emang tidak percaya Tuhan. Karena ada dua selingkuh. Selingkuh sekali selesai. Ada yang selingkuh hidup, ada yang menghidupi selingkuh. Iya. Nah, jadi karena ada yang selingkuh itu karena emang itu sebuah bukan dia nggak percaya Tuhan. Jadi selingkuh itu biasa, senang sama senang apa salahnya? Loh, bang, saya kasih dia duit banyak, dia berterima kasih kok. Saya kan orang yang murah hati. Jadi memang hidup di dalam dosa. Ya, nomor satu. Nomor dua, kalau saya pakai Roma pasal 1. Mereka menyembah Allah yang bukan Allah, maka aku menyerahkan mereka pada pikiran yang terkutuk. Jadi ada orang yang jatuh dalam perselingkuhan akibat dari sebuah penyembahan berhala. Maka yang dua ini solusinya adalah pertobatan. Tanpa bertobat nggak bisa, Pak, suaminya selingkuh lagi dan lagi dan lagi. Yang tanpa lahir baru mana bisa orang sembuh. Jadi solusinya pertobatan. Pak, suami saya lahir baru sudah pelayanan tapi selingkuh. Mungkin ikatan kedagingan seperti Paulus. Aku suka hukum Allah tapi dia di bawah kuasa dosa. Ya betul, pelepasan. Sudah, Pak, dia udah tapi masih selingkuh juga. Nah, mungkin hal psikologis, sudah melayani, udah pelayanan pelepasan, bahkan mungkin penuh Roh Kudus istilahnya lah, karismatik misalnya. Tapi ada masalah-masalah psikologis, ditolak sama suami, ditolak sama istri, selalu disalahkan, dihakimi. Lalu ada orang lain yang menerima, yang menghormati. Dia nggak. Nah, yang begini ini biasanya tidak sengaja intens mau selingkuh. Tapi berawal dari kekecewaan, masalah, bertengkar. Lalu dia butuh teman hidup, butuh teman pelayanan gitu. Ada yang mendoakan, ada yang mensupport gitu. Lama-lama, aduh, orang ini baik. Nah, jatuh. Itu biasanya orang seperti itu begitu jatuh itu mengaku dosa, menyesal dosa. Kalau yang sebelumnya ini bisa nggak menyesal. Makanya sebenarnya kalau yang penyebabnya karena kebutuhan yang tidak dipenuhi, baik kebutuhan biologis atau psikologis, ya itu solusinya adalah ketika ngaku, diampuni, lalu yang tidak dipenuhi lagi dipenuhi gitu, selesai. Maka sebenarnya bisa kenapa perselingkuhan bisa selalu terjadi, karena yang sudah melayani pun ketika ada, kan dia tetap manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Sama istrinya pisah, pelayanan tapi pisah kota. Sama istrinya hubungannya nggak baik, lalu itu menjadi celah ketika dibaiki sama orang lain. Jadi memang menikah itu sebuah ya komitmen. Selain komitmen, relasinya baik, ada tambah dengan komitmen, ya sekalipun ada ide, jangan kan ide digodain udah jadi tolak. Mas Jarod, Ya, jujur nih, harus jujur. Ada istri, ada Tuhan juga. iya. Pernah nggak digodain untuk diajak selingkuh gitu? Sering. Ternyata laku keras juga ya? Kan ganteng. Jadi gini loh, saya punya Instagram, Facebook, YouTube, kan penuh dengan ceramah dan khotbah, pakai ayat lagi. Mereka pasti tahu saya hamba Tuhan. Ya. Tapi kagetnya saya itu orang yang iseng-iseng sampai mengajak itu ada. Jadi contoh misalnya Instagram, Kak sombong gitu. Saya pikir, apa manggil Kak gitu ya.
Biasanya manggil Kak itu dulu mantan guru seminggu gitu kan. Jadi saya perhatian, emangnya kenapa gitu? Jawab dong kalau saya pesan apa? Oh iya, oke, nanti saya jawab kan gitu dong ya. Kita belum ada curiga apa-apa gitu kan. Begitu chatting berikutnya gitu, Kak pengen ngobrol nih gitu. Pengen ngobrol siapa sih? Saya buka profilnya gitu, dia nggak private lagi, jadi akun Instagram yang terbuka, semua orang bisa lihat gitu. Waduh, posenya itu semuanya, ini dadaku, mana tanganmu? Itu bener perempuan nggak bener ya pasti dah gitu. Jadi selain posisi, tapi captionnya juga nunggu dimandiin gitu. Pokoknya tuh kayak, udah ini pasti wanita nggak bener gitu. Ah udah blok, langsung saya blok aja gitu. Nanti ada lagi yang lewat WA saya, akhirnya kenapa tahu nomor WA ya gitu. Pengen konseling gitu ya. Saya nggak pernah terima konseling karena saya selalu refer ke orang lain gitu. Tapi kalau mau bertanya saya jawab. Kadang saya jawabnya dengan link YouTube. Ada masalah ini kasih link. Oh makasih Pak. Jadi kalau orang nanya itu tak kasihnya link YouTube. Tapi begitu tak suruh WA ya dia tulis saya sering kesepian. Oke cari kesibukan gitu. Tapi dia jawab nanya lagi gitu. Kesepiannya dalam hal seksual. Udah nikah belum? Sudah. Ya sama suaminya dong gitu kan. Oh ini saya tahu namanya wanita. Sama suami bosen gitu. Udah kita boleh kasih nasihat yang lebih keras gitu kan. Saya sering berfantasi liar, sering berfantasi soal swing, tukar pasangan, nggak boleh itu dosa. Saya itu berfantasi gimana kalau kita gitu, tukeran gitu. Wah ini kurang ajar, blok udah kalau begitu bukan konseling itu udah. Saya pikir tuh kayak gitu. Oke, tapi kalau pengerja atau jemaat atau umat yang udah nggak ada ya? Bukan umat ya kan saya nggak pegang jemaat ya. Tapi pernah itu orang ngajak saya konseling. Waktu itu saya masih terima, gitu ya. Begitu ketemu. Jadi pernah melayani konseling ya? Pernah, dulu cukup sering gitu ya. Tapi akhirnya dulu kita kalau konseling komitmen kita berdua. Tapi pernah waktu sendiri. Orang kan nggak mungkin jatuh dengan sekali bertemu. Iya. Jadi kalau waktu dulu saya masih menangani konseling, sekali bertemu, oke. Oh begitu dia istri dengan suami, oke. Berikutnya ajak suami, berikutnya saja istri gitu. Tapi nggak boleh dengan orang yang sama ketemu berkali-kali, itu celah. Kalau sekali nggak mungkin lah orang datang ketemu pertama kali langsung aja selingkuh, nggak mungkin gitu kan. Itu binatang. Nah, jadi ketika orang mau ketemu konseling, begitu ketemu gitu, ketemu mau konseling, bajunya, aduh, seksinya minta ampun. Lalu yang diungkapkan masalahnya, Pak, saya kesepian, sudah lama nggak dijamah suami. Ini konseling apa gajah? Jadi aduh, saya pernah punya teman, bukan saya ya, hamba Tuhan lain, dia cerita, Pak saya pernah juga digodain Pak, suruh doain rumahnya dia. Ini berarti dia, ini pendeta nih, suruh doain rumah jemaat. Tapi itu wanita single, pengusaha, cantik, seksi, nggak menikah. Waktu suruh mendoakan rumahnya, pendeta ini datang nih, itu wanita pakai baju seksi banget. Lalu untuk mendoakan kan rumahnya dijelajahi dulu kan. Pas masuk ruang tidurnya si wanita ini gitu, teman saya cerita, Pak, masuk di ruang tidurnya dia tuh gambarnya lukisan dia telanjang bulat Pak. Terus wanitanya nanya sama saya, dia kata teman saya, Pak gimana lukisan itu? Dia tuh malu-malu ngelihat, ini malah wanita tuh, ini mau suruh doain apa mau ngajak nih? Loh itu terjadi loh kepada teman kita. Jadi pendeta tidak steril dari pencobaan. Ya. Makanya ibu-ibu jangan merasa aman loh suaminya pendeta. Kalau kita nggak kuat gitu maksudnya, ya Daud juga jatuh. Jadi kita perlu menjagai pasangan, tapi juga perlu menjagai diri sendiri. Oke, sekarang ke Mbak Esther. Bagaimana rambu-rambu supaya seorang istri tidak selingkuh atau tidak sampai kemakan digodain orang? Rambunya di mana? Ini isi saya cerita ini. Karena isi saya kan terbang sendiri untuk pelayanan profetik ya sama timnya, dan dia bilang begini, kalau di bandara ada yang senyum sama saya tanya siapa? Kalau jemaat ya sudah, tapi kalau jemaat langsung saya tinggal kabur gitu. Kalau ibu bagaimana? Ya jangan sendirian sih. Ya Daud kan jatuh ketika sendirian. Iya. Ya, jadi kalau bisa, kalau pergi kemana-mana, kalau bisa ada teman, supaya ada yang saling mengingatkan. Dan kalau berdua kan malu. Tapi kalau kan? teman itu ajudan kita ya, dia akan nurut sama kita juga. Ajudan lagi. Foto bertiga lagi. Kan, Daud kan tanya sama ajudannya, itu siapa? Ajudannya udah cerdas.
itu Betseba. Ya. Suaminya pergi. Apa? Suaminya lagi pergi tuh. Bukan. Binti Eliam. Cukup kan harusnya kan? Nah. Ditambahi istrinya Uria, prajurit. Bukan udah lengkap. Dikasih kode itu istri prajuritmu lagi perang. Tapi sudah mata gelap nih Daud. Kan ngeri juga. Jadi jangan sendiri ya. Kedua, Jujur terbuka sama pasangan. Ya, jadi kalau ada saya balik sekarang. Ya. Pernah digoda? Ya pernah lah Pak. Nah, ceritakan coba, biar seru. Siapa berani goda Mbak Esther? Bahaya banget. Biasanya perempuan itu klepek-klepek kalau dipuji. Iya. Ya, dipuji cantik, dipuji baik. Nah itu mulai dia buka hati, mau ngobrol. Ya, biasanya seperti itu. Jadi memang saran saya buat suami, jangan pelit muji istri deh, supaya dia nggak haus pujian. Kalau di rumah selalu dijelek-jelekin, Dimarahin lagi, dimarahin, dibentakin. masakan kurang asin, kurang manis, rumah berantakan. Begitu ada cowok muji, dia langsung kelepek-kelepek. Nah itu celah. Dan ada juga orang yang kurang ajar. Dia tuh pernah punya anak buah gitu, laki-laki. WA dia tuh berani panggil sayang gitu. Dicat. Ya enggak, tapi karena dia cerita ya kita ya sudahlah jangan ditanggepin gitu. Jadi kita anggap aja orang kurang ajar gitu. Jadi itu menurut saya itu memang bisa terjadi sih. Dan terjadi di kita gitu. Jangan sendiri, Cerita Sama pasangan. cerita pasangan. Jangan haus pujian. Tetapi kalau yang atraktif kayak tadi ngucapkan sayang harus diapain? Gimana Tegur. Kak? Ada anak buah yang mengucapkan kata sayang. Ya saya langsung, tolong ya jangan pakai sayang-sayang. kurang ajar kan gitu kan. Tapi juga masa kita harus kayak overprotected marah ya. Saya bilang ya diamin aja lah, nggak usah diiniin gitu. Yang penting kita nggak tanggapin gitu. Menurut saya orang gila itu. Macam orang gila kita ikut gila juga. Oke, sekarang Mas Jarod, gimana pria nih? Karena kalau wanita kan lebih gampang banyak di rumah. Pria yang suka keluyuran. Pergi ada Saya punya peluang. temen tuh khotbah kesana kemari tuh. Iya, saya sebagai pelayan Tuhan, saya bukan gembala, pergi ke sana Iya. kemari. Iya. Sebagai pengusaha, saya trading, bukan pabrik, bukan kantoran, saya Pergi ke trading, sana kemari. ya kan? Cari ekspor, cari bayar ke luar negeri, dapat order keliling Indonesia cari supplier. Udah, apapun pekerjaan saya memang muter-muter. Jadi peluangnya ada, kesempatannya ada, duitnya ada, Modal ada deh. modal ada. Ada yang mau lagi. Ada yang mau lagi. Tapi masih bayang-bayang. Jadi kan dalam arti kesempatan ada. Kalau yang mau mas, tinggal tergantung siapa yang diajak ya. Orang yang bayaran pasti mau. Kan begitu. Bahkan kita kadang saya pernah pergi ke luar negeri sama teman juga yang melakukan. Jadi kan kita pergi bareng-bareng pameran ke luar negeri nih. Teman kita pengusaha kan, kalau hamba Tuhan pergi mana-mana pelayanan bareng-bareng. Mana ada teman saya kan pengusaha. Pergi ke luar negeri. Teman kita cari perempuan. Dia berani ngomong. Lah pengusaha itu jujur-jujur malah. Kalau pendeta kan shalom atau selingkuh gitu kan. Kalau pengusaha mah malah Tidak semua lah Pak. iya kan semuanya, tapi kan ada yang hidup dalam kamuflase. Kalau Iya. pengusaha tuh gimana tadi? Lu rugi lo gak nyobain, hidup sekali cobain. Ngomong di luar negeri nih, coba bule, coba hitam, coba begini. Bule itu putih ya. Kalau dideketin kulitnya kayak kulit babi. Udah pokoknya kalau ngomong tuh bla-blaan ceplos-ceplos begitu. Jadi dia cerita tadi malam gimana, gaya apa, sama siapa gitu, cerita gitu. Nah saya hidup di situ gitu kan. Ya namanya bisnis. Saya trading. Itu supplier saya. Kita pergi pameran bareng-bareng. Ya pergilah bareng-bareng. Jadi makanya kalau bilang kesempatan, lingkungan. Saya ini nggak tinggal di kantor doa, di kantor gereja, perginya menara doa, kegiatannya doa pengerja. Kagak ada. Pernah ketemu saya doa pengerja? Terakhir tahun 98. Dia kan udah berapa belas tahun. Gak? Jadi saya orang yang sebenarnya secara peluang ada. Peluang selingkuh ada. Tapi saya tidak. Nah itu dia. Jadi rambu-rambu yang dihindari apa? Kalau tadi kan jangan sendiri. Kalau saya cukup ini sebenarnya, saya nggak menghindari rambu-rambunya, saya menjagai dari dalam. Jadi saya sadar bahwa saya hamba Tuhan. Saya sadar bahwa selingkuh itu dosa besar. Buktinya waktu Daud
Daud sombong, kan ada 5 perkara yang dibenci Tuhan, sombong masuk juga. Jadi sombong itu dosa besar. Daud menghitung jumlah rakyatnya dan mengumumkannya, deklarasinya dengan kebanggaan. Ya, jemaat saya sekian, begitu. Bam, kena tulah bangsa Israel. Jadi waktu bangsa Israel kena tulah, dihukum Tuhan, Daud minta ampun. Diampuni dan hukuman berhenti. Itu dosa besar, tapi minta ampun diampuni. Daud selingkuh. Nabi Nathan datang, kerajaanmu pecah, anakmu mati. Wah, Daud minta ampun, menangis, puasa. Dosanya diampuni, saya yakin nanti masuk surga ketemu Daud. Tapi anak tetap mati, kerajaan tetap pecah. Jadi dosa selingkuh itu sudah minta ampun, dosanya diampuni, tapi akibatnya tetap berjalan. Maka saya berpikir, kalau saya selingkuh, minta ampun diampuni nggak? Diampuni. Kalau diampuni masuk surga nggak? Masuk surga. Tapi akibat saya selingkuh tetap berjalan ketika saya masih hidup. Misalnya, Bapak nggak panggil saya lagi, buku saya nggak laku, ya kan? Anak saya nggak menghormati saya. Jadi akibat selingkuh itu berjalan terus sebagai didikan Tuhan dan pendisiplinan dan penghukuman selama saya hidup. Jadi saya sadar itu betapa besarnya dan akibat. Nah itu saya nggak pakai istilahnya itu rambu-rambu mas saya tabrak, ya kan? Sendirian, saya pergi sendirian. Akrab sama orang lain, tapi saya dari dalam itu kan kuat sekali. Jadi menurut saya itu sebenarnya cara untuk tidak selingkuh itu ya punya mindset itu. Apa nasihat Mas Jarod untuk mereka yang terlanjur selingkuh nih? Ini lagi selingkuh nih dan belum ketahuan. Ya ingat lagi-lagi, memang semua dosa, ya dosa kecil, dosa besar, upahnya maut. Tapi Tuhan itu kan adil. Jadi sama-sama masuk surga. Kita berbuat sekali sama 1000 kali, tetap kemuliaannya berbeda. Sama juga masuk neraka. Ya saya yakin orang yang dosa nipu sekali sama 1000 kali pasti di nerakanya beda. Kayak beda level mungkin. Saya belum pernah ke neraka sih gitu ya. Juga belum pernah lihat neraka. Tapi berdasarkan keadilan Tuhan. Nah melihat hukuman selingkuh terhadap Daud, maka itu dosa yang besar. Jadi menurut saya ya stop. Bahkan saya tidak berani nanti diberkati, diampuni. Setelah stop selingkuh, tetap siapkan hati untuk menerima akibat dari perselingkuhan itu. Tapi yang pasti, kalau kita bertobat, akibat kekekalan itu hilang. Jadi minta ampun, diampuni. Tapi siapkan hati untuk menerima didikan akibat. Syukur ada dapat kemurahan Tuhan, sehingga akibat dari dosa itu sekarang ini tidak ditanggung. Tapi kalau mengalami, ya itu konsekuensi dari sebuah dosa. Dalam arti terima, misalnya selingkuh, lalu gara-gara selingkuh itu diskor sama, kalau ini bicara pendeta ya, diskor dari sinode, terima skorsing itu, jangan pindah gereja. Gara-gara selingkuh itu anak nggak hormat, terima. Lalu memperbaiki diri sampai dihormati anak lagi. Jadi kalau yang sudah terlanjur selingkuh, kayak orang terlanjur berdosa, ya stop dari dosa, berbalik dari dosa, lalu mulai hidup yang baru. Yes. Kita ada di penghujung acara ini. Tadi nasihat Mas Jarod tadi sangat jelas, juga nasihat Mbak Esther, bahwa jangan coba yang namanya selingkuh. Kepengen aja nggak boleh. Pengen aja nggak boleh. Segera bertobat, walaupun masih level kepengen. Oke. Sobat penyembah, hari-hari ini kualitas kesetiaan kita sedang diuji. Tadi bagus Mas Jarod berkata, ada modal untuk selingkuh, ada kesempatan, ada peluang, bisa ditutup-tutup, tapi dia tahu dari dalam. Saya tak mau selingkuh karena selingkuh berdosa, akibatnya cukup panjang dan seumur hidup ya. Dosa besar. Kalau Mbak Esther jelas tadi katakan bahwa proteksi diri dan juga cerita sama pasangan. Nah, saya tambahi sekarang bagi yang belum pernah selingkuh. Jangan coba-coba. Jangan bilang begini, saya mau selingkuh sekali aja. Selingkuh itu ikatan. Ya. Sekali merokok terikat rokok, sekali narkoba terikat narkoba, sekali selingkuh terikat selingkuh. Sehingga ada orang yang memelihara selingkuhannya. Tapi ada janji firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pastikan yang sudah terlanjur selingkuh, tobat sebelum terlambat.
Tentunya untuk pengakuan ke pasangan butuh waktu dan butuh hikmat. Kedua, yang belum pernah selingkuh, mikir aja jangan. Ada yang bilang, saya nggak selingkuh Pak, saya belum menikah. Tapi kalau kamu mikirin wanita dan berpikir yang bukan-bukan juga itu dosa. Tapi ada yang menarik nih. Kita sedang ditunangkan dengan Kristus sebagai perawan yang suci dan kudus. 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Mari hari-hari ini jaga kekudusan hidup kita, karena Allah itu kudus, hendaklah kita kudus. 1 Petrus 1 ayat 15. Dan dia telah membeli begitu mahal darahnya, korban penebusannya begitu berharga. Mari kita berdoa. Sempurnakan materi selingkuh ini, sungguh-sungguh memberkati untuk sobat penyembah. Kalau ada di antara kami yang sedang mungkin belum selingkuh 100%, beberapa persen karena selingkuh hati, selingkuh TTM, ampuni. Dan kami tahu bahwa Roh Kudus mampukan kami untuk sanggup hidup berkenan, hidup kudus dan melakukan kehendak Bapa. Bapa, pulihkan keluarga kami, sembuhkan keluarga kami, berkati, jadikan bahagia dan menjadi alat membahagiakan keluarga lainnya, sehingga keluarga Indonesia benar-benar bahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Mazmur 128 berkat rumah tangga memberkati setiap sobat yang mengikuti program ini. Terus pakai Mas Jarod, Mbak Esther lebih dahsyat lagi untuk menjadi alat buat keluarga Indonesia bahagia. Terima kasih Abah ya Bapa. Kami yang belum menjadikan Yesus Juru Selamat, hari ini kami bertobat dan menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami, seumur hidup kami dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di program Worship at Home di episode yang akan datang lebih dahsyat dan powerful. Dadah.